tentang ADART BUMDes baru memilih pengurus pelaksana operasional. Kita review Pak Budi pelaku sejarah, Pak Sekdes, Pak Dedi, saya pelaku sejarah. Waktu baheula nyieun BUMDes, ia terpenuhi tidak? Apa juga si Ibing tadi ngariung. Pokoknya mana BUMDes, cek aing BUMDes. Itu teh. Nah, ini pertobatan saja. Bukan berarti sekarang harus diporak-porandakan, tidak. BUMDesnya sudah ada, guys di SK-an di kepala desa, harus ada dasar yang jelas BUMDes dirombak. Maka yang kita lakukan sekarang adalah beban bagi pemerintah, dalam hal ini kepala desa, membuat keputusan kepala desa tentang ADART BUMDesa. Sing rido ka BUMDes, ADART akan kita tinjau kembali. Saya menyusun sekdes, kan bagian kan gitu. Karena penyusunan peraturan ada di sekdes, dikasih pemerintahan. Kepala desa wanita terus mereview. Wan aya pendamping baik marisanya bantuan ke pendamping gitu kan. Kalau bah hese nya dengan contoh loba di Google. Tapi nanti sodorkan ke BPD, pastikan keputusan-keputusan itu bermanfaat bagi masyarakat. Lalu PR BUMDes apa? BUMDes PR-nya menyusun SOP, standar operasional prosedur, dari setiap tahapan, tata kelola keuangan, gitu. Itu yang harus kita lakukan. Lalu kepala desa juga ngecek apakah ada keputusan Kades tentang status aset desa yang dimanfaatkan BUMDes. Terus keluar aja. Nah di dia ada Pak Wawan tuh. Nah, Pak Wawan, power umum, Pak Ali keuangan kayak ngecek aset mana wae nu geus kudu dicoretan, geus pindah ka BUMDes, misalnya artesis. Kalau sepakat jadi aset BUMDes, maka keluarkan keputusan kepala desa tentang penetapan aset artesis menjadi aset BUMDes. Cek aset administrasi pemerintah dan yang pakai, kemudian petakan juga jenis usaha. Apakah kita akan memanfaatkan sungai, mata air, hutan dan lain-lain. Kemudian petakan juga potensi desa. Kamari nalika ngadamel BUMDes nentukan usaha gas, drilling, korsi, itu berdasarkan pemetaan dan analisis berapa potensi muhajat, berapa potensi tukang korsi, tukang menyewakan di tempat kita, sehingga ada peluang untuk bersaing kebutuhan korsi. Apakah latah ramen aku maha gampang. Ini review Pak Direktur, asal jalan lah ya gitu. Nah, mari kita tobatkan. Itu ya istilah ya Ibu Dokter ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan. Oke ya, kita masuk ke menyusun model bisnis BUMDes. Kenapa saya tawarkan ini? Karena desa nanti akan berkomitmen membiayai. Jadi target itu tidak dianggap seperti membalikan tangan. Ayeuna biayaan tepuguh lamun dek di bidang pertanian, jaring jalur pemasarannya gimana, kemudian produksinya bagaimana, sustainable-nya, kemudian kapasitas. Kita akan menjual produk pertanian itu saujradna, atau dirubah bentuk, dirubah rasa, dirubah tempat, dirubah bentuk jadi manisan, dirubah rasa, aya varian, bauran pemasaran, marketing mix-nya, erek nu level sabar ladana misalnya. Dirubah tempat ngajualna, pindah ke supermarket, pindah ke toko-toko, atau di pasar lokal, itu pilihan. Dan ini membutuhkan keberanian dari kawan-kawan BUMDes. Ulah jalan di tempat, komo mundur ke belakang. Ulah juga hancu jalan di tempat, rap, jalan di tempat terus, pada burik di tempat. Ya, kita masuk ke sesi Pak. Jadi kita ingin mengajak bapak-bapak bisa memetakan potensi, menentukan jenis usaha dan menyusun kanvas model bisnis. Nah, sebenarnya kudu kieu lah. Lawan kita akan mempetakan kegiatan ekonomi desa, sok di pertanian aya naon wae di Ciburu Wetan. Andalanana jeruk pamelo, jeruk cikoneng, anu loba produksinya tiap imah aya, tapi lamun dikirim ku Pak Hamid ge kadang-kadang seep, kadang-kadang henteu. Kunaon?
peuheur hasil heuras aya payut. Ari ngajual molotot, ieu mah surujung jeruk bali, beda. Maka mudah-mudahan enak keresan aya dokter mulu. Kudu dikumahakeun. Nah, jadi jam ulah di jeruk dicetrokan jadi oleh-oleh kan ukur jamu nyiram jeruk cikoneng 5.000 segenul. Padahal jeruknya gede, beratnya lebih di 1 kilo, harganya ngan 5.000. Apakah kita akan rubah bentuk kulitnya jadi kalua misalnya, ada di selai jeruk misalnya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Terus kalkulasi, mun aya pare, ini dia geus ngirangan kan ya Pak. Tapi sampo seueur sempo, jagong seueur kan. Kopi enak pangreana kapol leungit, kopi cenah 200 hektar. Nya. Harga kamari sabaraha? Ceri 5.000. Cerik petani teh. Terus tamni lumayan orang arolah. Terbuai oleh informasi kopi anu dihasilkan dari Manglayang asup ke Jakarta mahal, asup ke luar negeri mahal. Heueuh nu kumaha kopina lamun ayeuna padu sangrai dijual ngomong ka Jakarta geus payu kopi abe di asaan. Paham? Pasti kan mah bersedaya saya. Maka BUMDes tentu ke depan harus menyertakan proposal teh meureun lain sekedar memproduksi kopi. Tapi pelatihan kumaha juga di pasar itu. Itu yang harus kita lakukan. Terus aya deui naon? Susu. Susu apakah di Cikoneng masyarakat sejahtera? Dalam konteks rata-rata mungkin lebih baik kesejahteraannya yang mempunyai susu. Tapi apakah menjalankan bisnis yang adil ketika dengan koperasi? Tapi apakah itu bisa diambil alih ditawarkan ke BUMDes? Bisa jadi kalau BUMDes main di susu bunuh diri. Karena kita belum paham permainan ijonnya dan lain-lain. Kalkulasi berapa hektar lahannya, berapa penghasilannya lamun beras. Aya sabaraha kelompok nu terlibat, bina heula bangun komitmen jeung tukang kopi. Ulah kieu ayeuna BUMDes ngajukeun proposal bisnis kopi naon? Meseran ceri, meseran gabah, meseran kopi bubuk. Tapi kita belum bisa meyakinkan, belum bisa terbangun trust dengan petani di sana. Lamun BUMDes nampung ceri, palebah pemasaran peminatan tinggi, mereka asli ceri Manglayang atau neangan ceri di mana wae disebutkan di Manglayang. Itu juga harus kita pastikan. Oke. Kemudian di perkebunan juga sama. Nah, kira-kira gambarannya gitu Pak. Ini menjadi bahan diskusi saja, sehingga jadi PR bagi BUMDes kita. Kenapa Pak? Ayeuna lucu Pak, Cikoneng pertanian, masyarakat orang masih sebagian besar petani. Dagang gas di warung loba, anu nyewakeun kursi seueur, urang ngiru bisnis di gas, ari petani eueuh ngurus. Nah, saya dikritik banyak orang, kenapa Kades belum menyentuh pertanian? Bukan belum menyentuh, sedang memikirkan cara menyentuhnya. Dalam untuk cara-cara biasa mah diberi bantuan loh, diberi pupuk teu diterapkeun. Diberi bibit dijual salah. Kan itu adalah problem dasar pemberdayaan tingkat dasar yang harus kita sentuh. Itu. Ulah jika pemerintah ayeuna bagikeun ku kelompok kadang-kadang teu neupi. Kadang-kadang kudu nebus, itu problem gitu. Nah, ini yang ingin kita bahas. Kemudian upami sumber daya alam. Saya ambil Ponggok, contoh sukses. Misalnya punya mata air besar, orang akhirnya punya Makasih. Di Gunung Manglayang boga panggoyangan badak. Kamana cai panggoyangan badak? Apakah BUMDes memungkinkan kerjasama dengan perhutani memasarkan cai panggoyangan badak? Memungkinkan, apalagi sekarang. Ini Bumul ahlinya perhutanan sosial. Sekarang Gunung Manglayang itu sudah tanah perhutanan sosial. Pemegang wewenang pengusaha dan tata kelola sebenarnya dominannya bukan perhutani lagi, tetapi KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Yang melaksanakan kerjasama itu mereka. Hanya problem saya yang saya rasakan ketika saya tampil untuk menghadirkan peran negara mengadvokasi petani di Cikoneng terhadap perhutani. Lucu, harusnya ketika terjadi perdebatan saya menang tenaga. Karena tripartit kehutanan sosial adalah desa, LMDH, dan perhutani. Kuduna 21.
Tapi saya menjadi 1-2 karena LMDA teu ngarasa dibelaan. Masyarakat teu ngarasa dibelaan. Lebih kabita ku Bapak Tere. Filosofina ngagogok di alungan tulang repe. Desa mendacan aya pamerena, padahal kanyaah desa leuwih. Gitu. Nah, ini problem mendasar. Misalnya ini mata air unggul, volumenya berapa? Dipakai ke sawah sabaraha, ada potensi yang bisa diusahakan. Kalau tidak bisa diusahakan berarti tempatnya dijual sebagai objek wisata. Yang mengelola saha, ayah petani, ayah wirausahawan desa. Peluangnya tempat wisata, tempat kuliner, tempat diving, tempat foto, underwater. Pernah Kabumdes melihat? Coba BPBD LPM. Sebelah kiri kita di bawah Alexa, ayah sawah. Luhurna sumber air. Pernah ameng ka Ujung. Nah tadi peluangnya tempat makan Pak. Make jalur gangna ku sesek awi di tengah-tengah didamelkeun warung nasi payu luar biasa miliaran. Pada saat saya ke sana waktu di Kemendagri, dalam waktu 2 tahun ketika digagas GGS obrol-obrol jadi wisata, 2 tahun 3 tahun melanjutkan sekarang menjadi objek wisata yang luar biasa. Apakah di sana mungkin? Sangat mungkin. Petaninya masih bisa diajak, mumpung masih ayah petani. Mangga di Tarapangan. LPMD jalankan fungsi pemberdayaan aja. Kemudian ketika bicara tentang permodalan, mulai ngomong ke Bumdes, mulai mengadvokasi pemerintah desa untuk menjalankan unit usaha itu butuh sekian. Kalau itu yakin akan menghasilkan, kenapa tidak? Toh dengan berkorban untuk Bumdes, nanti persoalan sosial dasar juga akan terpenuhi. Kita mengambil contoh tadi di Panggung Harjo, modalan Bumdes hanya 70 juta. Penghasilannya sekarang miliaran, tapi urusan sosial dasar menjadi teratasi oleh hasil ini. Nah ini kita masuk ke contoh berikut untuk persampahan. Misalnya terjadi penumpukan di lingkungan desa sampai 200 kg per wilayah rukun warga. Kita petakan sampah di RW kita berapa. Kemudian peluangnya apa? Mengelola sampah, transportasi persampahan. Kalau kita belum menjalankan pemberdayaan sampah, membuat sistem kah? Mas Aro kalau sekarang ITB meramaikan manajemen sampah zero. Kemudian kalau konteks tahap awal bagaimana memindahkan dulu sampah, kerjasama berarti dengan tempat pembuangan sampah pemerintah. Belum punya armada, kerjasama dengan truk dari pemerintah. Mari, kemarin kita sudah coba desa menawarkan 50 juta untuk permodalan, 50 juta untuk tempat pemilahan. Sangat eger mah aya corona, tapi belum disanggap ku penawaran rencana bisnis yang menarik. Akhirnya gede hati kepala desa geus pinahkeun deui karena corona. Andai saja itu diyakinkan bahwa ini akan jalan, disanggap ku Bumdes, kita akan pertahankan. Daripada rabat beton, manfaatkan setik menibur Bumdes. Diprotes tahun ini, tapi tahun depan kita akan jawab. Nah ini yang kita harapkan Pak. Ingin kita revitalisasi. Baru geus kieu sekarang menentukan jenis usaha. Misalnya untuk mendukung ekonomi warga desa, jenis usaha naon, perdagangan dan pengolahan hasil pertanian. Alasannya warga desa memperoleh beras dengan harga murah. Nah, kita bisa melaksanakan embargo secara ekonomi. Jadi moal aya beas mahal di Cibiruetan, moal aya jeruk mahal, misalnya moal aya produk yang tidak mampu dijangkau masyarakat. Kita contoh ke Majasari Pak. Majasari dengan konsep penggemukan sapi komunal, anu jantan pengelolana Kang Akum, Kang Aceng, Kang Idoy, anu pamajikanana ka Ararab, desa ngamodalan meser sapi, kemudian berkembang. Maka setiap tahun sejak tahun 2017 di Majasari itu harga daging untuk warga setempat hanya 70 lagi. Berarti kita bisa melaksanakan swadaya, swasembada daging di Majasari. Kita juga akan bisa seperti itu kalau cermat. Nah, rencana mewujudkannya kumaha? Bumdes memproduksi beras, kemudian Bumdes mengolah jambu, misalnya jambu, Bumdes
melaksanakan pengolahan-pengolahan untuk ke depan. Kemudian mengelola sumber daya alam. Nah, contoh yang sukses adalah Pongok. Pongok Pak, upami ditingali tidak lebih luas dari Cimalaka. Tapi orang ningali di zaman budak nepi kaina Cimalaka gitu-gitu. Ini soal kreativitas. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana memberi pelayanan dasar ke masyarakat, pengelolaan dan pengolahan sampah. Itu satu. Yang kedua sekarang dengan peluang yang saya gambarkan tadi. Lamun Bumdes mendirikan pondok bersalin menang tuh. Bumdes boga apotek menang tuh. Bumdes bikin tempat, mengundang dokter-dokter, bikin klinik. Mangga. Tenggal deket Kacisayong, APBD dikorbankan 500 juta setiap tahun, sehingga dalam 2 tahun habis 1 miliar ngebangun lapang sintetis dengan stadion yang disewakan. Tapi itu mah secara big event point-nya mungkin agak cukup lama. Tetapi ini adalah bagaimana keberanian-keberanian berinvestasi di dalam Bumdes. Tapi perlu diperkuat oleh tata kelola dan aturan. Sehingga harapannya ke depan Bumdes sudah bisa membangun kampas model bisnis. Membaca segmen pasar, saha, oh rumah tangga, masyarakat setempat, oh warga desa. Itu mulai dibaca. Kemudian apa sih yang dapat diperoleh oleh masyarakat? Baca juga. Kemudian bagaimana hubungan dengan konsumen, apakah langsung? Bagaimana pendistribusiannya? Pakai pipa air, ku mobil di akutan, misalnya air bersih, gitu kan? Bagaimana aktivitas utamanya? Apakah melalui pengecekan meteran kalau air bersih? Pengecekan nota tagihan, pemeliharaan, penagihan, rekrutmen calon, promosi dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita menjalin kemitraan? Bisa kita mitra dengan Tirta Raharja, bisa. Untuk kemitraan bidang teknis dan pengadaan pipa standar PDAM misalnya. Bagaimana pembiayaan? Nah, itu kita petakan. Dan inilah kenapa saya hadirkan BPD. Saya ingin BPD kawal gitu. Ketika BPD menyepakati mengadvokasi pemerintah desa, tahapannya dikawal gitu. Saya kira itu kawan-kawan. Jadi soklah ya mas suntikan nomor 1 mili untuk membangkitkan Bumdes cenah nugas erek 10 tahun baru karena berdirinya Bumdes 2 periode kepala desa ya, Pak Yayat, kemarin Pak Ed, aina 8 bulan bersama Abi. Lamun kepala desa yang ketiga setelah Bumdes didirikan masih standar-standar saja, berarti ya dosa gede gitu ya. Tidak ada pembaharuan. Maka saya mengajak untuk membangun fundamental dari sisi kelembagaan. Oke, jadi untuk membangun kampas ada banyak pertanyaan. Segmen pasarnya, siapa konsumen, apa kebutuhan, di mana posisi pelanggan, nilai bagi pelanggan, apa untungnya meliti Bumdes, garansi. Namun melicai ti Bumdes mah karena waos mata kenceng, karena rarai mata gelis gitu. Itu kan cara. Nah, bagaimana hubungan dengan konsumen? Bangun trust dengan konsumen, servis yang bagus. Distribusinya kumaha, ayat timnya, mitra usahanya saha. Pek mangga jabarkeun ku Bumdes, tawarkan konsep yang menarik sehingga ayeuna mumpung tahun depan kita eksekusi anggaran 2021. Desa berkomitmen rek ngamodalan dari Bumdes. Sok bantuan ku BPD, bantuan ke LPM rereyang. Rekrut pemuda terbaik desa Cibiruetan ku Pak Direktur. Jadikan manajer-manajer KAI, manajer-manajer wisata, Pak RW pelaksana operasional di sana, manajernya kudu boga yang punya wawasan tentang pengelolaan wisata, seni budayana dan lain-lain. Kita punya Rakom, kita punya jurnalis desa, ayo kita manfaatkan. Kita tidak bicara tentang ini orang lain sudah begini, ini orang hebat, tidak harus begitu.
konsep kita yang sederhana-sederhana saja, konkretkan biayaan daripada ngandalkan batu nisan kubur, kita lakukan. Ini aktivitas utamanya, sumber daya utamanya apa, struktur biayanya apa, aliran pendapatannya bagaimana. Ini dalam konteks berencana Pak, itu tarik berencana. Oke, inilah yang ingin tantangan yang saya sampaikan adalah bagaimana BUMDes menyusun rencana usaha yang baik. Jantan request ke Bu Dokter Billy aboting mendampingi kelompok tani masyarakat tebih teuing pangdampingikeun BUMDes heula dari sisi peluang usaha. Mengpun aya dokter ti ITB ieu mangpaatkeun. Gratis deui cenah. Kanggo Kang hadiah mah teu kudu dibayar soalna sa alma mater. Nah, karesan adik kelas ari lebet kuliah nangan eleh pinter gitu. Oke. Nah ini yang terpenting harus disiapkan BUMDes sebelum desa rek ngamodalan. hampir 15 tahun berjalan, saya ingin mengajak kita mulai bicara tentang bagaimana sistem permodalan. Saya ingin nanti modelnya begini Pak. Ia mau dibahas dan mau Inggrisnya semalam ia mau. Tapi apa yang harus disajikan oleh BUMDes kanggo bahan diskusi. Contoh kanggo kode akun BUMDes tah. Petakeun heula aset nepi ka ayeuna, aya aset lancar, kas dan setara kas. Nanti rekrut orang yang ahli akuntansi, nggak harus seperti ini norma akuntansinya. Misalnya aktif pasifa terserah, tapi kira-kira mampu mempetakan apa. Kas kecil kantor ada batasan nanti di SOP. Bendahara BUMDes nyekel duit sabaraha dalam sehari, ulah gede-gede teuing Pak. Paling kebutuhan naon wae kan gitu. Kalau bendahara pengelola simpan pinjam tentu harus ada cadangan untuk pinjam. Kas kecil kantor, kas kecil divisi usaha. Di tangga 1000 nyekel kas sabaraha bendaharanya. Divisi usaha B. Jadi kedah misah gas, kursi, fotokopi, nya. Kemudian dicek aya teh selisih kas. Mulai dari hal yang kecil. Kan ayeuna mah di wisata bruk gas bruk asup ka desa 6 juta satahun. Nah, ini kita sedang menelanjangi karena sekolah desa kita menelanjangi itu. Tong nyari hati Pak ka BUMDes nya. Kepala desa vulgar gitu. Nah, apa-apa ini untuk kebaikan. Sabaraha buku bank orang anu di Bank Jabar, anu di BRI dicatat Pak. Kemudian setoran di wisata mun mingguan, mun bulanan aya sabaraha. Kemudian hasil tina pelaksanaan kegiatan pemerintah, BUMDes ngaborong rutilahu, berkamari rutilahu sabaraha. Silakan. Lamun aya deposito di mana depositona mun teu aya cek persediaan barang. Ngamoda ngawarung teh geus sabaraha lila rumah tangga jeung manehna boga naon ayeuna. Intinya saya tidak teoritiskan tapi cuma disikikeun. Ya, persediaan barang gas sabaraha, tabung sabaraha, kursi nu ambruk sabaraha menek dijual-jual menek kilo-kilo. Lapor ka BPD. Ngaheurinan Pak gitu. Terus diutang. Ayeuna teh aya kerjasama desa. Pak Sekdes, kebetulan ketua BKAD, Pak Budi, jalin kerjasama desa. Kalau ngabangun pertanian, Cibiru Wetan Hungkul, gegerewekan ge mau maju. Sekali aya nu minta kontrak jagung mau kapenuhi, kalau tidak kawasan kita mainkan. Sacileunyi. Berarti kawasan Gunung Manglayang. Kopi 200 hektar saperna mah saeutik lamun bicara ekspor. Kudu kawasan. Didampingi ku Pumuh di Kadungora, di Leles, itu sudah main di kawasan sehingga mampu kontinu memenuhi kebutuhan. Piutang BUMDes bersama, piutang nomor sekian piutang, ini ada beberapa piutang. Piutang karyawan, piutang karyawan B, mun piutang itu berarti bayaran BUMDesnya, ya, gaji. Kerugian dilihat, terus biaya dibayar di muka. Cing, contoh biaya dibayar muka Pak. Sewa kantor dibayar di muka kan? Saha nu mayar kantor?
BUMDes belasan tahun mayor kantor kan bisa kan kritik yang luar biasa ini Pak. Marukana diundang terus erek disuguhan kan. Terus iklan, promosi atuh BUMDes teu pernah promosi. Lagian promosi di print, ditempelkeun datang hujan. Luntur. Ya soal sewa atau jadi. Pajak. Bayar pajak tuh. Ya. Oke, kita ulah terenak ieu. Da kanggo di Cileunyi mah BUMDes Cibereutan. Anu pangsaena teh sa Cileunyi leutik. Terus aset lancar, investasi jangka pendek, perusahaan, aset tidak lancar. Tidak lancar kan lain aset nunggak. Nah kan tidak bisa ngadadak dijual gitu aset tidak lancar. Pak Andri direktur paham mungkin, maka saya sangat percaya Pak Andri mungkin delegasi khusus lah rada agak ke dalam soal BUMDes, manfaatkan kapasitas pengalaman mengelola perusahaan, mendampingi BUMDes. Aset bangunan, aset kendaraan, ukuran batur mah lamun geus belasan tahun Pak, direktur BUMDes, naon cing Pak mobilna Pak? Nissan Evalia. Nah, harus boga mimpi gitu Pak. Inventaris kantor, akumulasi penyusutan. Oh, ayeuna molen cenah nu BUMDes bisa bertahun. Ngahasilkeun sabaraha data Pak. Catat nusok nginjilna saha. Apa kita telanjangi? Can mayar. Bisi BKAD can mayar. Ayeuna geus asup can. Make di Cinunuk sok bayar. Oke, investasi kantor semuanya. Kemudian aset tidak lancar. Biaya operasional, program. Bila perlu Pak, BUMDes tuh bisa beli program, jangan ladangan, pakai sistem ya nama. Berani buka waralaba, ulah eleku, Alfa, Indomaret. Sok Pak, nyeri hati tuh Pak di Alfa. Lamun orang punya produk UMKM, di berena teh rak leutik. Geus leutik dituna pang tukangna Pak. Abdi kebenaran ayam milik ku negara pernah dikirim ke Malaysia ke Singapura di Batur mah produk UMKM pangharupna jeung gede. Nyeri hati teu Pak produk UMKM Singapura jeung Malaysia Pak. Palbah dibeli dibuka jero naon. Opak oded di buah dua Pak. Opak Cimangung asli karena orang Cimangung bono. Minta dikirim curah, tong dikemas, ternyata dikemas ku Batur Pak. Nah, Batur mah teu pokok produk, ngaku produk Batur, urang mah kaya parah. Ngingang, rigining, puyung, segala macam. Nah. Ini kewajiban. Utang usaha, utang pajak, mangga biaya yang harus dibayar, biaya program. Gaji. Sabarana gaji Pak Dedi? Era kan ngomong teh ketika bicara di kabupaten weh. Sabaraha gaji direktur. Nah Pak, berutang ke perbankan BUMDes menang. Ngan teu menang ngajaminkeun aset desa yang disertakan tong dijamin itu. Nah, laporkeun ieu penyertaan modal tinggal Pak. Desa berarti lamun 15 tahun di tahun 2005. Catet tinggal lamun dihitung reuas Pak Andri. Pak Dedi bakal reuas. Modal ti warga ada BUMDes kudu naon laba ditahan, boro-boro laba ditahan, aya ge. Oke, ini pendapatan usaha di sampah, beras, dana bergulir. Yang perlu dibuatkan di dana bergulir punten, yang hiji laporan tentang perkembangan pinjaman. Yang kedua, laporan kolektibilitas pinjaman, laporan perubahan modal, rugi laba. Itu juga air bersih, laporkeun mun aya. Bebanna naon wae eta. Jadi ini tuntutan kaayeunakeun sistem keuangan BUMDes. Tah kahareup hayang juga kieu laporan teh.
Iya. So, jadi Pak Dedi, mangga erek ngimpleng jalmi jangan nasi bumdes ngan ulah nawarkeun nu teu bisa nyeun kieu. Oh, itu BPD punten tah. Nanti kita sama-sama menseleksi orangnya. Mangga Cibiru Wetan pasti loba urusan ekonomi, loba guru akuntansi, ajak. Oke, tampil seperti ini. Terjawab semua. Sehingga muncul laporan laba rugi. Keluarkan kieu, ayeuna teh usaha urang teh rugi heula. Oke, untungna rek di tahun katilu. Mangga teu naon rugi heula ge, tapi kita punya rencana. Kita akan untung di tahun keberapa. Tah ieu laporan perubahan modal tuh. Modal di desa sabaraha, di warga sabaraha. Ulah kieu begitu aya pemeriksaan, sabaraha modal? Saanu. Asa saanu teh kan. Nu kamari mah ada aya tambahan deui kan. Ini perubahan. Enggak apa-apa. Ini dikupas tuntas untuk bagian dari proses penyegelan. Ini laporan arus kasnya. Tah hayang jiga kieu. Ieu order ti kepala desa lamun geus jiga kieu. Saya ka sekdes sek maksa modalan sing gede. Sekdes kan ini apa ketua tim anggaran desa apa sekda lamun dia koordinator anggaran. Anggaran legislatif. Kita sudah main di jurnal ya Paknya. Oke. Nah iya mimpi. Ini nanti sekolah desa berikutnya baru kita bahas. Tapi itu target yang harus dilakukan BUMDes, yaitu menjalankan sistem akuntabilitas. Sehingga saya punya mimpi Pak. Ini mimpinya ya. Nah, bisa wani masang nukieu tah make baligo sing ngajeblak BUMDes. Ya, tadi dia ditampilkan perkembangan usahanya ditampilkan. Nah, kapayun orang sekolah desa deui karena ada kebutuhan SOP. Kemudian menyusun peraturan desa tentang BUMDes dan yang seksi nanti adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah peluang dan tantangan bagi BUMDes. Karena dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu jadi PT ngaborong, ayeuna loba pengembang. Jangan biarkan uang menetes ke orang lain, ambil oleh BUMDes peluangnya. Lamun teu bisa nyeun PT, teu bisa ngadirikeun pemborong, diajar ka Pak Andri pengalaman tower. Geus gede Pak Andri. Jadi kita belajar erek sistem kumaha. Tah gitu Kang Inten untuk dimaknai sebagai kepala desa apa ada. Tapi ya makanya da biasana ikanya mah lamun teu toplak teu kaharti. Pak, sok ayeuna tanya. Pak Dedi sabaraha kali diundang ku dinas pelatihan BUMDes? Pak Wawan, tiap tahun aya jika kieu tuh dibeledug-beledug. Henteu, angkat tengah lalarti wah ada asal. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Pak, ini saya ambil dari modul yang dibuat bersama kawan-kawan sendiri di Kementerian Desa. Anu itu bisa dilatih. Hanya bisa di-share untuk dilatihkan. Nah, kebenaran ayeuna meureun dijieun ku sorangan, latihkeun ku sorangan. Audiennya warga masyarakat sorangan gitu. Kalau bah alus keprokan ku sorangan goreng, carikan deui ku sorangan. Sakitu samantawis Pak Sekdes mangga orang diskusi.